Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung 2026 tanggal 3 April. Temanya adalah Salibmu Lambang Mulia. Salibmu Lambang Mulia. Firman Tuhan kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama, Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali 3 hari. Selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya demikian juga. Amin. Firman Tuhan bagian kedua, Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 54. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia."
Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Amin. Jemaat sekalian, firman sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari sekarang jemaat ibadah Jumat Agung hari ini, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, kami sudah dengar firman-Mu, sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberitakan firman ke dalam bahasa kehidupan kami sehari-hari, bahwa salib Tuhan adalah lambang mulia dalam hidup kami. Tuhan, kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Hari ini kita ibadah Jumat Agung lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry International. Tema kita hari ini adalah salibmu lambang mulia. Salibmu lambang mulia. Saudara-saudara sekalian, perikop yang kita baca ada dua perikop. Nanti kita lihat bagian-bagian perikopnya. Saudara-saudaraku, minggu lalu saya khotbah tema mengapa Yesus harus disalib. Khotbah minggu lalu ada suatu khotbah persiapan bagi jemaat untuk masuk ke ibadah hari ini. Minggu lalu saya berkata, masih ada 4 hari sampai 5 hari buat jemaat untuk kontemplasi di rumah, memikirkan tentang salib Tuhan itu, seperti apa cara berpikir saudara, seperti apa you punya Christian worldview tentang salib Tuhan. Ibadah minggu lalu itu, saya menyampaikan, ada 5 cara berpikir manusia itu terhadap salib Tuhan. Pertama, orang percaya yang hanya knowing Jesus. Artinya hanya tahu tentang Tuhan, tahu tentang pengetahuan Alkitab. Itu orang pertama. Saudara harus menyimak, itu orang pertama. Tahu tentang pengetahuan Alkitab. Saya tahu Yesus mati di atas kayu salib. Saya tahu dia datang menebus orang berdosa. Dia disalib karena dia mengasihi manusia. Orang yang pertama, saudaraku, mengaku believers, mengaku orang percaya, tetapi hanya pengetahuan tentang Yesus. Only knowing Jesus saja, saudaraku. Itu orang pertama. Dan tetap bergereja. Orang Kristen yang kedua, saudaraku, believers, orang percaya juga. Mengaku orang percaya. Percaya Tuhan Yesus yang tersalib. Bertobat. Tapi dalam perjalanan kehidupannya, di tengah-tengah perjalanan kehidupannya orang Kristen seperti itu, saudaraku, atau orang Katolik seperti itu, terjadi hal yang dilematis dalam hidupnya. Banyak hal yang membuat dia itu kepahitan kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, disappointed with God, dan dia merasa Tuhan itu tidak tolong dia apa-apa. Ada kepahitan kepada Tuhan. Jadi dia merasa dengan Tuhan itu hubungannya terputus, saudaraku. Itu jenis orang Kristen yang kedua. Orang Kristen yang ketiga, saudaraku, orang Kristen yang ketiga adalah orang Kristen yang aku sejak lahir sudah jadi orang Kristen. Papaku, mamaku, engkongku orang Kristen. Di KTP ku tertulis Kristen atau Katolik. Saya tidak minta kok, saya lahir sudah jadi Kristen. Yesus itu aku tahu begitu. Ikut aku ke gereja. Tapi sama sekali orang itu, saudaraku, tidak ada kaitan apa-apa. Tidak ada hubungan batin dengan Tuhan. Dia sudah terjadi suatu disconnected with God. Orang demikian ada, saudaraku. Dan tetap mengaku orang Kristen. Udah ya, 1, 2, 3. Udah 3, saudaraku. Ya ingat, itu khotbah minggu lalu. Jenis orang ketiga, jenis orang keempat adalah, saudaraku, orang yang mengaku believers, orang percaya, saudara sekalian. Dia bukan sekedar knowing Jesus, tahu Alkitab yang
jenis orang Kristen pertama. Ini orang Kristen keempat, tahu Alkitab, knowing Jesus, sekaligus living with Jesus. Itu dua hal yang tidak sama. Tahu Alkitab dan tahu tentang Yesus dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi orang ini, saudaraku, orang percaya nomor 4 ini, dia menjalani hidupnya dengan salib ada di pundaknya. Salib yang harus dipikul, hal-hal yang tidak fair yang harus dia tanggung, hal-hal yang rumit yang harus dia lewati, bahkan hal yang tidak fair, hal-hal yang mengecewakan harus dia arungi bersama dengan Tuhan, karena dia tahu salib Tuhan itu lambang mulia. Salib Tuhan itu sudah menjadi contoh teladan buat dia untuk mengarungi dengan senyum, air mata, suka duka, hidup bersama dengan Tuhan. Following Jesus. Yang Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, dia harus pikul salib. Nah, itu jenis orang Kristen keempat, saudaraku. Dan ada lagi orang yang kelima, mereka tidak mengaku orang percaya, itu diwakili oleh khotbah minggu lalu itu, yaitu oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, tua-tua. Mereka tidak percaya pada Yesus yang tersalib itu. Bagi mereka, salib itu adalah lambang kehinaan. Salib itu adalah lambang sangat lemah. Dipaku, dibuka bajunya semua, diolok-olok, dihina. Mana Tuhanmu? Mana Allahmu? Kau mengaku adalah anak Allah. Turunlah dari salib dan selamatkan dirimu sendiri. Itu orang-orang diwakili oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, sampai saat ini sekalian. Itu golongan manusia kelima. Jadi saudaraku, khotbah hari ini, 5 hal itu akan sangat menentukan bagaimana saudara untuk mengerti khotbah saya, saudaraku. Ingat, saya ulang sedikit. Orang Kristen pertama, knowing Jesus, tahu banyak tentang Alkitab, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Orang Kristen yang kedua, orang percaya, orang yang bisa cinta Tuhan, orang yang pernah bertobat, tetapi dalam perjalanan hidupnya terjadi banyak hal bagi dia, Tuhan tidak fair, Tuhan tidak tolong, Tuhan diamkan dia saja, Tuhan tidak menjawab doa dia, ada kepahitan dengan Tuhan, ada rasa disappointed with God. Maka orang Kristen kedua itu, saudaraku, dia merasa, ya salib buat apa? Yesus mati buat saya, toh saya susah. Itu orang jenis kedua. Orang Kristen jenis ketiga, saudaraku, dari dulunya nenek moyangnya sudah Kristen. Dia ikut Kristen. Jadi ini orang Kristen warisan, saudaraku. Jadi tidak ada rasa apa-apanya. Ya bagi saya tidak minta. Tuhan mati buat saya, apa kaitannya dengan saya? Ya, KTP saya Kristen, ya hiduplah dengan begitu. Itu orang jenis Kristen yang ketiga. Orang jenis Kristen yang keempat, saudaraku, adalah tidak hanya sekedar knowing Jesus, tapi living with Jesus. Orang itu menjalankan hidupnya dengan mengerti salib Tuhan, dengan mengerti salib yang harus dia pikul karena dia murid Tuhan. Oke? Nah, orang yang kelima, saudaraku, adalah orang yang diwakili oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, tua-tua gereja yang berteriak dengan mata mengerikan. Salibkan dia, bebaskan Barabas, salibkan dia. Jikalau memang harus menanggung darahnya, kami dan anak-anak kami akan menanggung darahnya. Berani sekali mereka, saudaraku. Jadi 5 cara berpikir manusia ini akan melihat, akan menilai, akan coba untuk memahami apa yang saya khotbahkan hari ini. Oke, saudaraku, masih ingat? Kita lanjut 1 step lagi untuk khotbah hari ini. Saudara-saudara sekalian, penyaliban Tuhan yang tertulis dalam kitab suci itu, saudaraku, dari ayat yang kita baca itu, sebelum Yesus dipaku di atas kayu salib, sudah terjadi pengkhianatan. Yudas Iskariot yang menjadi muridnya Tuhan, saudaraku, oleh karena cinta uang, oleh karena ingin dapat 30 keping perak, dia jual Tuhan Yesus. Ini suatu hal yang sangat ironis dalam kehidupan umat manusia, saudaraku. Tuhan pun dijual. Padahal dia adalah murid Tuhan Yesus, hidup sejaman dengan Tuhan, mendapat ajaran direct langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi memang ini orang, saudaraku, tidak punya hati yang percaya pada Yesus. Ini orang adalah ikut-ikut, murid, iya. Apa beda dengan tadi yang saya katakan? Jenis orang Kristen yang ketiga. Aku Kristen, engkongku Kristen, nenek moyangku Kristen, aku ikut Kristen. Yudas Iskariot ikut jadi murid Tuhan. Ya, teman-temannya ikut, dia juga ikut, tapi dia tidak punya hati di dalamnya, saudaraku. Sama sekali tidak punya. Maka timbullah pikiran jahatnya,
Demi uang, dia jual itu Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, malam sebelum Yesus, besok paginya hari ini disalib, saudara sekalian, kemarin malam sudah diarak ke sana kemari. Sudah diarak ke sana kemari, ya, sudah dipukul, disiksa, saudaraku, diletakkan di tengah-tengah, ditutup matanya, dipukul, diludahi, dibawa kepada Pontius Pilatus, wali negeri tempat itu. Mereka menuntut Pontius Pilatus untuk menyalibkan dia, untuk menyesah dia. Tapi Pontius Pilatus mengetahui bahwa Yesus itu orang benar. Tidak dia temukan kesalahan dalam diri Yesus. Bahkan istri Pontius mengirim pesan, jangan kau apa-apakan orang benar itu. Kemarin aku mimpi yang membuat saya sangat susah. Maka Pilatus ketika melihat hal seperti itu, dia melihat orang-orang Yahudi itu, ahli Taurat itu, sudah mulai memberontak. Salibkan dia, bebaskan Barabas. Mereka teriak untuk disalibkan. Maka Pontius Pilatus, dia menyuci tangannya, artinya gua nggak ikut campur. Gua nggak ikut campur, itu urusan kalian sendiri. Mereka berteriak, kami akan menanggung darahnya. Anak-anak kami, keluarga kami akan menanggung jikalau kami berbuat salah. Maka Yesus dibawa oleh mereka, saudaraku, penuh siksaan. Cambuknya itu, saudaraku, cambuk tentara Romawi itu, satu cambuk 9 cabang. Di ujung cabang itu ada pemberat besi. Di ujung pemberat itu ada pisau setengah lingkaran yang terbuat dari tulang domba. Itu tajam bukan main, saudaraku. Waktu disesahkan, itu nancap ke kulit, tidak langsung ditarik. Diseret ke bawah, sehingga pisau setengah lingkaran itu menyayat, ya, daging yang di dalam kulit itu, saudaraku. Itu sakit sekali, saudaraku. Semuanya luka. Kepala luka, semua pada penuh darah. Setelah mereka menyiksa seperti itu, besok paginya mereka menyuruh Yesus untuk memikul salib. Saudara perhatikan. Setelah semalaman disiksa habis-habisan, darah banyak keluar, saudaraku, pasti bengkak. Setelah bengkak begitu luka itu, saudaraku, tentunya tidak akan kuat memikul salib. Ya, salib yang dari kayu yang kasar itu tentu ada duri kayu atau sesuatu yang berat, saudaraku, itu menimpa kepada bekas luka itu sakit sekali. Yesus mengangkat, tak kuat, jatuh lagi. Diangkat, jatuh lagi. Pas ada seorang namanya Simon dari Kirene. Dia baru dari luar kota. Dipaksa untuk pikul salib bantu Tuhan, saudara sekalian. Saudara-saudaraku, perhatikan poin ini. Kondisi Yesus dalam keadaan sangat lemah. Setelah dibawa di atas kayu salib, dipaku di Bukit Golgota itu, saudara sekalian. Setelah dipaku, penghinaan masih terjadi. Itu orang yang kelima tadi saya ngomong, saudaraku, yang diwakili oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, saudaraku. Turun dari bawah, turun ke bawah. Selamatkan dirimu, kau mengaku anak Allah. Elia datang tolong kau. Kau tidak bisa selamatkan dirimu, mengaku raja orang Yahudi. Mereka teriak mengolok-olok dia. Saudara sekalian, penghinaan di bawah kayu salib, penghinaan di atas kayu salib, penghinaan kemarin malam ketika diarak-arak, saudaraku. Tuhan mengalami penghinaan sangat luar biasa. Bagi imam-imam kepala, tua-tua, dan ahli Taurat, saudaraku, melihat Yesus tidak ada belas kasihannya. Kebencian, ekspresi jiwa, itu menunjukkan apa mereka adanya. Salib adalah lambang mulia. Sekaligus salib itu mengungkapkan betapa jahatnya manusia itu, saudaraku. Ya, jahat sekali. Waktu Tuhan Yesus setelah di atas kayu salib, ia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kemudian dia menyerahkan nyawanya. Pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, terjadi gempa bumi. Langit menjadi gelap, saudara sekalian. Matahari itu dicipta pada hari keempat. Betapa kejamnya manusia. Pada saat Tuhan menyerahkan nyawanya, terjadi langit itu gelap. Matahari pun menutup wajahnya untuk menyatakan betapa jahatnya manusia itu. Menggantung Yesus di antara Tuhan dan manusia. Betapa jahatnya manusia itu, saudaraku. Itu yang diwakili orang kelima itu, saudaraku. Melihat salib sebagai tempat penghinaan. Mereka mengolok-olok. Mereka merasa mereka menang. Mereka merasa mereka itu mampu melakukan. Mereka merasa mereka puas, saudara sekalian. Saudaraku, kata Yesus ketika mengatakan,
genaplah sudah, langit menjadi gelap. Kira-kira jam 3 itu, saudaraku, terjadi gempa bumi. Waktu dia menyerahkan nyawanya, Yesus bukan terputus nyawanya, bukan. Bahasanya beda. Yesus bukan terputus nyawanya, tapi dia menyerahkan, aktif, saudaraku. Karena dia adalah Tuhan. Dia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya, aktif, saudara sekalian. Maka ketika menyerahkan nyawanya, menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya, bait suci Allah terbelah menjadi dua. Terjadi gempa bumi. Orang mati, orang kudus bangkit, saudara sekalian. Jadi saudara-saudaraku, itu suatu kegenapan daripada rencana Tuhan untuk menunjukkan lambang mulia itu, keselamatan itu lewat kayu salib. Kejahatan manusia, salib yang juga mengungkapkan betapa jahatnya manusia. Bahkan murid pun jahat menjual dia. Saudara-saudara sekalian, setelah terjadi seperti itu, sebelum Yesus diturunkan, mereka ingin memastikan bahwa Yesus sudah mati. Dua penjahat itu mereka potong kakinya, supaya darah cepat turun, cepat mati. Mereka ingin yakin supaya Yesus sudah mati juga. Maka mereka mulai tombak. Mereka tusuk lambungnya, saudaraku. Tombak orang Romawi itu panjang, saudaraku. Ujungnya segitiga. Waktu mereka tombak, mereka putar tombaknya. Jadi tombak itu masuk, diputar sehingga lambungnya pecah. Perikardium itu pecah, saudaraku. Maka keluar air dan darah untuk menyatakan Yesus sudah mati, saudara sekalian. Saudaraku, kekejaman manusia itu kejam minta ampun. Kejam luar biasa. Tapi Yesus mau menjalankan seperti itu. Yesus mau menjalankan seperti itu. Nah, kembali kepada 5 jenis manusia yang saya khotbahkan minggu lalu, dan tadi intronya seperti itu. Saudara, jenis orang yang seperti apa? Perhatikan dengan baik. Kalau saudara adalah jenis orang yang pertama, sangat kasihan. You hanya tahu Alkitab, hanya tahu Yesus, hanya tahu Yesus yang disalib, ngerti, tahu, punya pengetahuan, sama seperti dengan orang yang tidak percaya. Tapi you tidak punya hati, you tidak punya iman, dan tetap mengaku orang Kristen. Betapa ironisnya hidup, saudaraku. Bertobatlah. Percaya Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Bukan hanya knowing, tapi juga believing. Bukan hanya believing saja, tapi juga living with. Hidup bersama kebenaran itu, saudara sekalian. Orang pertama, kalau engkau orang pertama, harus bertobat, saudaraku. Bagaimana dengan engkau orang nomor 2? Di tengah perjalanan sudah menjadi orang percaya. Tapi ketika menghadapi hal yang dilematis, sakit tak disembuhkan, keluarga berantakan, pailit, diperlakukan tidak adil, banyak doa dinaikkan, kelihatan Tuhan tidak peduli, you menjadi patah arang, menjadi kecewa sama Tuhan, bagimu salib menjadi tidak ada gunanya. Bertobatlah, saudaraku, bertobatlah. Karena engkau ketika menjalani hidup, kau lupa sebagai murid Yesus. Ikut Yesus, harus pikul salib Tuhan. Karena engkau muridku, maka dunia membenci engkau. Banyak hal yang bisa kita alami sebagai murid Tuhan. Kalau tak kuat, engkau tak mau menanggung itu, tidak ada kemuliaan tanpa salib, saudaraku. Tidak ada. No glory without cross. Tak ada. Jadi kalau hanya susah sedikit, you sudah mengomel Tuhan. Susah sedikit, you sudah kecewa sama Tuhan, saudaraku. Lebih baik jangan jadi orang Kristen. Kalau engkau orang Kristen nomor 2 seperti itu, sudah uring-uringan. Istilah Alkitab itu sudah bersungut-sungut, saudaraku. Masa Tuhan kok begitu sih sama saya? Sembahyang Tuhan ini sekian lama kok rugi sih? Tidak kaya sih? Kenapa dikhianati orang malah? Kok tambah sembahyang tambah susah? Bertobat, saudaraku. Karena you tidak mengerti Tuhan. You hanya melihat Tuhan Yesus sebagai take and give. You melihat Tuhan Yesus sebagai faktor untung dan rugi. Sangat dangkal. Sangat dangkal. Kalau engkau orang Kristen yang kedua, patah arang, kecewa, disappointed with God, bertobatlah, saudaraku. Aku ingin tanya, penderitaan yang kamu hadapi itu penderitaan sehebat apa? Sehebat Tuhan Yesus? Sehebat apa? Kau semiskin Tuhan? Hidup di keluarga miskin? Kuburannya pun dipinjamin? Matinya di antara orang berdosa?
Kau seperti Tuhan? Meletakkan kepalanya pun tidak ada tempat. Matinya pun dihina, kau seperti Tuhan? Sehebat apa penderitaanmu? Karena orang Kristen jenis kedua itu, dia tidak menyelami. Dia tidak kontemplasi tentang Tuhan yang hidup dan mati itu, saudaraku. Maka bagi dia terlampau dangkal tentang salib itu. Bertobatlah, saudaraku. Orang Kristen yang ketiga. Apa kaitannya dengan saya? Saya ikut-ikut karena papaku Kristen. Engkongku Kristen. Bukan suatu kebetulan. Kamu boleh lahir di keluarga Kristen. Bukan suatu kebetulan. Kamu boleh lahir di keluarga Katolik, saudaraku. Tapi hari ini juga bukan suatu kebetulan. Khotbah ini membuka pikiranmu. Kalau kamu hanya mengaku seorang Kristen warisan, buat apa? Buat apa? Buat apa? Kamu tidak punya link. Kamu tidak punya hubungan dengan Tuhan. You disconnected with God. Hanya karena warisan. Kesempatan untuk melihat hal yang besar. Kesempatan untuk mengalami Tuhan. Experiencing God. Kesempatan hatimu, perasaanmu, pikiranmu. Ketika kamu baca kembali ayat-ayat di mana Yesus disalib itu. Ada air mata. Ada keharuan. Itu sudah kontak batin dengan Tuhan. Ada suatu spiritual awakening ke rohani, saudaraku. Kalau engkau orang Kristen jenis yang ketiga itu, bertobatlah. Kesempatan buat saudara. Hidup di keluarga Kristen, keluarga percaya. Tapi saudara tidak dapat apa-apa. Bahkan sering ke gereja. But you know nothing. Ingat dua penjahat di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus. Mereka tahu Yesus. Bukan tidak tahu. Knowing mereka. Yang sebelah menghujat dia. Mula-mula dua-duanya menghujat. Tapi ketika yang satu mendengar Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka. Dia syok, saudaraku. Dia syok. Dalam dunia kejahatan dia, balas jahat, balas jahat. Khianat, balas khianat. Siksa, balas siksa. Pukul, balas pukul. Tapi ketika dia melihat Yesus berdoa, Father forgive them. Dia memberikan sesuatu yang baru. Ini kebenaran. Ini orang benar. Maka dia berkata, Yesus, jikalau suatu hari kau datang saya raja, ingatlah aku. Imannya tumbuh, saudaraku. Maka Yesus memberikan konfirmasi kepada dia. Bukan suatu hari. Hari ini juga kau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Penjahat itu, saudaraku, percaya pada Tuhan Yesus. Dulu dia tahu Yesus, saudaraku. Mungkin keturunan orang-orang yang percaya. Tapi bagi dia nothing ketika dia menemukan kebenaran itu. Dia percaya. Di samping Tuhan, di atas kayu salib. Atau engkau jenis orang Kristen yang keempat. Hidupmu, pengabdianmu, pekerjaanmu, profesimu, atau engkau seorang pendeta, misioneri, seorang dosen Kristen, seorang evangelis, seorang penginjil, saudaraku. You hidup, ya. Bukan saja tahu kebenaran, tapi hidup bersama dengan kebenaran. Seperti yang Paulus ngomong. Aku senang saya membawa kematian Tuhan dalam hidupku. Menjalankan hidup ini dengan salib yang harus dipukul. Harus dipikul, dengan beban harus dipikul. Karena kau adalah pengikut Yesus. Suka duka itu suatu hal yang harus diarungi. Yesus sebagai contoh teladan hidup di tengah jalan ini. Dalam perjalanan hidup ini, saudaraku. Jikalau engkau orang Kristen keempat, saudaraku, bersyukurlah. Tuhan baik. Tuhan tahu semua hidupmu. Tuhan akan beranugerah kepada engkau. Iman yang jauh lebih teguh, kerohanian jauh lebih baik, kepada kehidupan yang jauh lebih oke, kepada kehidupan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena you dewasa rohani. Atau engkau orang Kristen, atau engkau orang yang nomor 5. Tua-tua gereja, ahli Taurat. Orang-orang fasik itu. Yang diwakili oleh mereka sampai hari ini. Salib bukan lambang mulia. Salib tempat bahan tertawa. Bahan olok-olok. Bahan penghinaan. Salib tempat yang paling lemah. Salib itu tidak berdaya. Salib itu hanya tampil. Bugil, tidak pakai pakaian apa-apa. Memalukan. Kau itu orangnya. Kalau hari ini dengar khotbah saya, saudaraku. Saya berharap pikiranmu berubah. You salah mengerti. Salib itu bukan lambang kehinaan. Salib itu lambang mulia. Salib itu suatu pengorbanan besar-besaran untuk setiap kita yang percaya, saudaraku. Hari ini
kalau engkau adalah orang yang kelima, selama ini you melihat salib sebagai suatu hal yang bagi you, saudaraku, penuh ejekan. Saya ingin berkata, bertobat saudaraku. Kesempatan buat you melihat suatu hal yang berbeda. Sepanjang sejarah manusia, saudaraku, banyak sekali orang bertobat. Pertama kali mereka pun menghina salib. Rasul Paulus sebelumnya adalah Saulus juga menghina salib. Menghina kekristenan. Saudara perhatikan, Barabas. Ketika mereka berteriak, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Barabas pasti penasaran, pasti dia ikut. Siapa orang ini? Sejahat apa dia? Kenapa dia yang digantikan saya? Sampai di bawah salib itu, dia melihat Yesus, Father, forgive them. Barabas adalah penjahat. Pasti tidak percaya Yesus. Tapi ketika dia melihat salib itu, seharusnya tempat dia. Yesus replace him. Yesus menggantikan dia. Salib ini tengah itu kepala penjahat, saudaraku. Tempat terkutuk bagi orang dunia. Barabas melihat hal itu. Itu sebenarnya tempat saya. Tapi Tuhan sudah gantikan saya. He replace me. Dia menggantikan saya. Dia menebus saya. Jikalau hari itu Barabas bertobat, saudaraku, the first salvation, the real salvation, keselamatan yang paling real yang dialami manusia hanya di only one, Barabas itu, saudaraku. Dia melihat dengan mata kepala sendiri, itu tempatku, mestinya aku, dia gantikanku. Apalagi ketika dia mendengar, ketika dia Yesus mengatakan genap sudah, dia menyerahkan nyawanya, terjadi gempa bumi, dan tentara-tentara Romawi itu ngomong apa mereka? Mereka memukul dirinya. Mereka menyesali, kenapa? Mereka sudah membunuh Allah. Mereka sudah membunuh anak Allah. Penyesalan itu terjadi, saudaraku. Setelah terjadi baru mereka sadar. Mereka buat kesalahan besar. Mereka pukul diri mereka sendiri-sendiri, saudaraku. Ya, itu saksi Alkitab. Today, kalau dengar khotbah hari ini, saudara sekalian, you orang tidak percaya. Kebetulan dengar saya khotbah. Bahkan you orang yang menghina, meremehkan salib, saudaraku. Kesempatan buat kamu untuk melihat lebih baik. Kembali pada kita masing-masing, saudaraku. Mau seperti apa kita hidup? 5 crosses, 5 salib di Kalvari. Salib yang pertama di tengah. Jesus die for sin. Yesus mati untuk menebus dosa. You and me. Salib yang kedua, penjahat sebelah kiri. Mati dalam dosa, tidak ada pertobatan, saudaraku. Dia terus mengolok-olok Tuhan. Penjahat sebelah kanan, mati terhadap dosa. Ia dianugerahi iman, percaya Tuhan Yesus. Kesempatan buat dia sangat minim di samping Tuhan. Believe in Jesus. Salib yang keempat, Barabas. Dia melihat itu salib saya. Salib yang seharusnya saya pikul, saya tidak pikul. Karena Yesus sudah pikulkan salib itu buatku. Salib yang kelima, Simon dari Kirene. Waktu Yesus tidak mampu lagi mengangkat salib karena sudah luka sekali. Mereka memaksa Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota itu. Ayo angkat, bantu dia. Simon dari Kirene dipaksa pikul salib. Salib yang seharusnya dia tidak pikul, dia dipaksa pikul. Sering sekali dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, saudaraku, you merasa hidup ini kok berat. Apalagi menjadi pendeta, jadi gembala gereja. Kadang pas harus tanggung semua. Kadang pas salibnya begitu berat. Rasanya, kok aku sendiri harus tanggung semua. Kamu satu keluarga, you menjadi anak yang harus tanggung seluruh beban keluarga. Kamu Kristen, kamu merasa Tuhan, karena pas salibnya begitu berat. Simon dari Kirene, salib yang tidak harus dia pikul, dipaksa pikul, telusuri. Generasi Simon Kirene, generasinya menjadi orang-orang yang punya iman, raksasa iman, orang hebat. Salib yang tidak harus kita pikul, dipaksa pikul, saudaraku, itu punya anugerahnya sendiri. Cepat tutup mulut, cepat ganti berpikir yang tidak, berganti dengan pikiran yang positif. Jikalau kau harus menanggung beban yang berat, salib itu berat yang seharusnya saya tidak harus tanggung seperti itu. Ingat Simon dari Kirene. Saudaraku, hari ini, Good Friday,
Tuhan sudah mati. Tuhan sudah mati. Mati for you and me. Aku mau hidup untuk Tuhan sampai akhir hidup. Ketika aku mengenal Tuhan Yesus seperti itu, saudaraku, apapun yang saya alami, baik sakitlah, penderitaan apapun, saudaraku, bagi saya sudah menjadi hal yang kecil, saudaraku. Karena Yesus memberi teladan yang amat besar. Saya mampu menjalaninya bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan engkau? Anak muda? Anak gadis? Ibu rumah tangga? Profesional Kristen? Orang-orang sebaya? Businessman? Businesswoman? Saudara yang lansia? Bagaimana you melihat salib? Bagaimana you melihat salib akan menjadi suatu patokan bagaimana kamu hidup bersama Tuhan Yesus. Bagaimana kamu mengiring Tuhan Yesus sampai nafasmu terakhir. Salib itu lambang mulia, semulia-mulianya. I want to tell you hari ini, saudaraku, jikalau engkau tidak mengenal salib itu, bertobatlah. Kesempatan ada sebelum Tuhan datang. Tangan Tuhan terbuka lebar. I die for you. Aku mati untuk engkau orang berdosa. Tidak terkecuali siapapun yang datang mendengar khotbah aku. Jikalau engkau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau diselamatkan. Jumat Agung ini menjadi suatu berkat rohani buat kita, jemaat sekalian. Lanjutkan hidup, teruskan hidup, hidup dengan tekun. Salib yang harus kita pikul bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa, Tuhan mengatakan, engkau muridku, maka dunia membenci engkau. Kau muridku, maka kau harus pikul salib, ikut Yesus sampai mati. Will you? Jumat Agung menjadi suatu kekuatan dalam hidup kita untuk menjalani sehari demi sehari bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, saudaraku. Saudara-saudara sekalian, dengan kepala tertunduk, kau melihat kemuliaan Tuhan. Dengan kepala tertunduk, kau melihat kebesaran, keagungan salib Tuhan. Siapakah engkau? Engkau manusia yang diwakili oleh tua-tua, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepalakah? Yang menghina salib Tuhan. Itukah engkau? Bertobat hari ini. Atau engkau orang yang mengenal Yesus dan hidup bersama dengan Tuhan. Living and knowing and living with Jesus. Atau engkau orang Kristen warisan. Cepat berubah. Bertobatlah. Atau orang Kristen yang sudah patah arang. Buat apa percaya Yesus? Kau sangat rugi. Kau salah mengerti Tuhan. Atau engkau orang Kristen yang hanya punya segudang pengetahuan Alkitab dan kamu tidak punya iman, tapi mengaku orang percaya. Bertobatlah, saudaraku. Khotbah ini akan kembali pada saudara masing-masing. Sebelum kita masuk ke hari Minggu, Paskah, saudaraku, ada 3 hari untuk you kontemplasi tentang salib Tuhan itu. Nanti pada hari Paskah, kau sudah menjadi orang yang kuat iman, orang yang percaya merayakan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Tuhan, hamba berdoa, setiap kami yang tertunduk kepalanya, letakkan tanganmu di pikiran kami, letakkan tanganmu di hati kami, meteraikan firman hari ini Tuhan. Kau Yesus ajaib, kau Yesus yang agung, kau Yesus yang maha baik, kau Yesus yang berkorban segala-galanya. Salibmu lambang mulia, kami bawa sampai mati Tuhan. Salibmu lambang mulia, kami bawa sampai mati Tuhan. Dan biar berkat diturun kepada setiap kami ya Tuhan. Setiap jemaat yang mengalami banyak hal dalam hidup mereka, tangan Tuhan ada di situ, kekuatan Tuhan ada di situ, anugerah Tuhan ada di situ. Ajar kami pikul salib seumur hidup bersama Tuhan Yesus, cakap melakukan segala perkara, dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa itu turun atasmu. Yesus Kristus yang sudah mati dan kayu salib, yang menganugerahkan keselamatan, menjaga engkau seumur hidup. Dan Tuhan Roh Kudus memeteraikan firman yang tertulis dalam kitab suci untuk hidup di dalamnya, untuk knowing Bible, bahkan living with Jesus sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.